Partai PDIP meminta kepada Partai Demokrat agar menunjukkan 10 keberhasilan Presiden SBY ketika dulu menjadi presiden dari Partai Demokrat. Penjelasan yang diberikan oleh Partai Demokrat bukan hanya sekedar penjelasan, tetapi juga menohok kepada PDIP, termasuk juga tentunya kepada presiden yang sekarang sedang berkuasa dari PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dan saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BM, pihak Partai PDIP meminta kepada Partai Demokrat agar menunjukkan 10 keberhasilan Presiden SBY ketika dulu menjadi presiden dari Partai Demokrat. Penjelasan yang diberikan oleh Partai Demokrat bukan hanya sekedar penjelasan, tetapi juga menohok kepada PDIP, termasuk juga tentunya kepada presiden yang sekarang sedang berkuasa dari PDIP. Satu berita di bawah judul ditantang elit PDIP, sebutkan 10 pencapaian di masa pemerintahan Presiden SBY. Demokrat jawab .2. PDIP jangan sekali-kali melupakan sejarah. Berita ini diturunkan wartaekonomi.co.id hari Kamis 16 Maret 2023. Mari kita baca beritanya. Warta Ekonomi Jakarta. Politisi PDIP Tangerang Selatan Tangsel diingatkan untuk jangan sekali-sekali melupakan sejarah atau jas merah sebagaimana yang diajarkan Soekarno atau Bung Karno. Ajaran Bung Karno yang lain yaitu menghargai jasa-jasa para pendahulu juga sebaiknya juga tidak dilupakan. Ini disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Tangerang Selatan, Julham Firdaus, menanggapi permintaan Ketua DPC PDIP Tangerang Selatan sekaligus Ketum Repdem Wanto Sugito yang meminta Partai Demokrat menyebutkan 10 pencapaian pemerintahan Presiden SBY 2004-2014. Yang pertama, misalnya, selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden SBY, gaji ASN dan TNI Polri 9 kali naik secara signifikan. Sejak 2015, sudah berapa kali gaji ASN dan TNI Polri naik, kata Julham retoris menghentak. Dari 2015 sampai sekarang yang dimaksudkan oleh Partai Demokrat ini, tentu sejak kepemimpinan Jokowi sekarang ini sudah berapa kali gaji ASN, TNI dan Polri naik. Sedangkan selama 10 tahun SBY memimpin Indonesia, 9 kali mengalami kenaikan gaji ASN, TNI dan Polri. Ini tampaknya PDIP perlu menunjukkan sudah 10 kali kah? Sudah 11 kali kah? Atau belum sampai 9 kali? Tampaknya Julham berani mengungkapkan ini karena dia tentu tahu bahwa selama pemerintahan Jokowi, kenaikan gaji ASN, TNI dan Polri belum bisa menyamai kenaikan gaji ASN, TNI dan Polri ketika SBY memimpin.
Ini menarik kelihatannya. Lalu pemerintahan Presiden SBY juga menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan dan mengangkat 1,1 juta tenaga honorer termasuk guru sebagai PNS serta mengentaskan 8,6 juta orang dari kemiskinan. Lanjut Julham. Jadi di sini tampaknya tentu Julham juga menantang PDIP. Setelah sekarang Jokowi berada di akhir-akhir masa jabatannya yang dia jalani selama 2 kali periode, apakah telah berhasil pula Jokowi menciptakan 10 juta lapangan kerja dan mengangkat 1,1 juta guru honorer menjadi PNS dan mengentaskan 8,6 juta orang dari kemiskinan? Ini pertanyaan tentu yang lagi-lagi perlu dijawab oleh Ketua PDIP Tangerang Selatan. Sebab kalau ini tidak dijawab, besar kemungkinan karena memang Jokowi sampai saat ini belum bisa menciptakan 10 juta lapangan kerja, belum bisa mengangkat 1,1 juta guru honor, dan belum bisa mengentaskan 8,6 juta orang miskin. Ini tantangan bagi PDIP. Malah yang kita dengar sekarang ini ribut-ribut tentang tenaga honorer ini. Dan juga kita sekarang mendengar tentang susahnya mencari pekerjaan. Sedangkan pengentasan kemiskinan 8,6 juta yang dicapai oleh SBY, sekarang memang agak sulit juga kita untuk menjawab ini. Kita lanjutkan membaca berita ini. Ini tidak lepas dari perekonomian nasional yang tumbuh stabil rata-rata 6% selama 10 tahun. Sehingga pendapatan per kapita rakyat Indonesia naik 350%. Membuat jumlah kelas menengah naik dari 37% sebelumnya menjadi 56%. Dan jumlah UMKM naik menjadi 16,8 juta unit. Kata Julham lagi dengan sangat mengejutkan. Bagaimana kondisi sekarang? Sebagai bentuk komitmen mencerdaskan bangsa, anggaran pendidikan naik 478%. Urai Julham lagi. Anggaran alat-alat utama sistem pertahanan alutsista naik 4 kali lipat, termasuk kesejahteraan TNI Polri, papar Julham. Jadi ini data-data yang sulit untuk dibantah dan yang perlu dijawab oleh PDIP, terutama tentu PDIP Tangerang Selatan. Bagaimana ini? Apakah Jokowi telah melampaui ini sekarang atau masih jauh tinggal di belakang? Selanjutnya disampaikan dalam berita ini, jangan lupa masih ada 545 proyek infrastruktur termasuk jalan raya non-tol, pelabuhan, bandara, dan lain-lain senilai hampir 1.300 triliun, kata Julham lagi. Ini mungkin agak mudah PDIP menjawabnya karena sekarang jalan tol kan banyak dibangun sebagai pembangunan infrastruktur. Tapi tentu perlu diukur secara faktual. Apakah diam-diam pembangunan infrastruktur lebih banyak ketika SBY dibandingkan sekarang? Ini semua dilakukan sambil menurunkan rasio utang luar negeri sampai 55%, termasuk melunasi utang IMF lebih cepat dari waktunya, tegas Julham. Ini kita sekarang yang perlu dijawab oleh PDIP tampaknya. Utang bagaimana sekarang?
Ketika SBY dia katakan SBY mampu menurunkan utang luar negeri sampai 55% dan malah mampu melunasi utang Indonesia di IMF lebih cepat dari waktunya. Sekarang bagaimana pelunasan utang kita? Bagaimana sekarang tentang utang kita? Sedangkan sekarang ini rupanya dijelaskan oleh Julham di sini. Kita baca selanjutnya. Sedangkan sekarang utang luar negeri naik lagi menjadi lebih dari 7.700 triliun. Belum termasuk utang-utang BUMN yang mencapai lebih dari 1.640 triliun. Ini saja jumlah utang yang menjadi tanggungan pemerintah mencapai lebih dari 9.300 triliun. Belum termasuk utang-utang sektor publik lainnya. Tandas Julham. Nah, rupanya tentang utang ini langsung diriskak oleh Julham dengan mengatakan sekarang negara kita mengalami kenaikan utang selama kepemimpinan Joko Widodo. Datanya dikemukakannya. Sebenarnya masih banyak lagi, termasuk stabilitas politik dan keamanan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan penguatan KPK serta jaminan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, kata Julham mengingatkan. Ingat dulu teman-temannya Pak Wanto, maksudnya Ketua PDIP Tangerang Selatan ini, Pak Wanto ini. Ingat dulu, teman-temannya Pak Wanto pernah membawa kerbau dengan tulisan SBY di bagian pantatnya ke istana, tapi tidak diapa-apakan. Sekarang menulis status di media sosial saja bisa jadi perkara, diserbu oleh buzzer bayaran atau bahkan dikriminalisasi, kata Julham melanjutkan. Perlu ini dijawab oleh PDIP tampaknya. Apalagi ketika akan menghadapi Pilpres dan Pemilu 2024. Dulu sampai-sampai nama SBY ditulis di pantat kerbau ketika demo. Tapi tidak diapa-apain. Dipanggil pun oleh Polri tidak. Namun sekarang kata Julham menulis di media sosial saja diperkarakan dan diserbu malah oleh buzzer-buzzer, katanya. Selanjutnya berita ini. Kalau ingin tahu lebih banyak, datang saja ke kantor DPC Demokrat Tangerang Selatan, Tangsel. Biar saya jelaskan sembari ngopi-ngopi. Tutup Julham. Ini menarik sekali tantangan dari Demokrat ini. Datang saja ke Demokrat Tangerang Selatan, katanya. Dia jelaskan lebih luas lagi dari ini sambil ngopi-ngopi gitu. Memang betul-betul Demokrat ini orangnya demokratis. Sahabat BN, secara tidak langsung pemberitaan ini telah menggambarkan kepada publik bagaimana situasi negeri ini di saat pemerintahan SBY dan bagaimana sekarang ini. Setidaknya ini dapat menjadi bahan pertimbangan, bahan pengingat, dan bahan perbandingan bagi rakyat antara kondisi kepemimpinan SBY dengan kondisi kepemimpinan Joko Widodo sekarang. Perlu ini sebagai pengingat bagi rakyat, agar rakyat tidak mudah lupa. Dengan mengingat ini, tentu rakyat akan bisa mengira-ngira apa yang harus menjadi kecenderungan rakyat pada Pilpres dan Pemilu 2024 mendatang. Sebab ini sangat erat pengaruh dan keterkaitannya dengan hasil Pemilu 2024 nanti.
Kenapa demikian? Karena apa yang dirasakan rakyat ketika SBY memimpin, apa pula yang dirasakan oleh rakyat ketika Jokowi memimpin, itu sangat erat hubungannya dengan hasil Pilpres dan Pemilu ketika memenangkan SBY dan hasil Pilpres dan Pemilu ketika memenangkan Jokowi. Dari periode kepemimpinan SBY dan periode kepemimpinan Jokowi ini, tentu rakyat akan dapat memutuskan dan menyimpulkan kemana kecenderungan pilihan rakyat dalam Pilpres dan Pemilu 2024 mendatang. Hasil Pemilu dan Pilpres tahun 2024 mendatang akan dirasakan akibatnya, akan dirasakan manfaat dan mudaratnya oleh rakyat selama 5 tahun di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu